أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Vitamin Pro, vitamin D menjadi vitamin D, dan dari ultraviolet yang ada bisa memberikan faidah dan bisa memberikan kemudaratan untuk wajah. Yang jelas inilah matahari yang paling menjadi keutamaan adalah menerangi dan membunuh dari bakteri-bakteri ataupun virus-virus yang bisa dibunuh. Kesimpulannya, Allah menjadikan mentari ditundukkan untuk kita. Sakhara lakumus syamsa wal qamara. Maka qamara di sini i'rabnya ma'tuf kepada asy-syamsa, dan asy-syamsa mansub maf'ulun bih, maka al-qamara ma'tuf ala syamsa fa huwa mansub. Wa sakhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Lalu daibain di sini kenapa dia mansub, dan mansubnya dengan apa? Maka di sini dia mansubnya dengan ya, karena daibain ismun musanna. Maka ismun musanna jika mansub maka dengan ya, seperti rajul, rajulain, mansubnya dengan ya. Maka daibah, daibain, daibun, daibain. Hal mansub min asy-syams wal qamar. Maka kedua dari mentari dan rembulan ini dua-duanya daibain. Walamatun nasbihi al-ya li'annahu ismun musanna. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Maka waw di sini jelas waw atifah, dan jumlah sakhkhara lakumul laila persis ma'tuf kepada jumlah sakhkhara lakumus syamsa. Maka syamsa telah kita lewati maf'ulun bih, maka sakhkhara lakumul laila, al-laila maf'ulun bih. Maka an-nahar ma'tuf kepada al-laila wan nahara, maka waw atifah, an-nahara ma'tuf kepada al-laila. Maka di sini dari segi i'rab, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahara. Mudah sekali mengi'rabnya karena banyak persamaan. Kemudian kita masuk kepada tafsir dari as-salaf. Ucapan Allah wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Adapun tentang permasalahan asy-syams wal qamar telah datang tafsir dari Ibnu Abbas, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa Allah menundukkan kepada kalian wahai manusia mentari dan rembulan daibain. Ditafsirkan makna daibain, da'ubuhuma fi ta'atillah, di mana mereka bergiliran di dalam taat kepada Allah. Maka sanad ini sayangnya dhaif, diriwayatkan oleh At-Tabari dari jalan Khalaf ibnu Wasil an rajulin an Muqatil ibnu Hayyan an Ikrimah an Ibnu Abbas. Maka di sini semua sanadnya thiqat kecuali an rajulin. Di sini disebutkan dengan rajul yang mubham, an rajulin. Maka siapa rajul di sini? Tidak diketahui. Maka ini dinamakan di ilmi mustalahil hadis. Sudah kita lewati di Al-Baiquniyah apa tidak?
Maka hadis mubham adalah hadis yang dhaif karena dia tidak diketahui siapa. Dhaifnya dari segi apa? Unknown, tidak diketahui. Karena syarat dari hadis yang sahih, dia diketahui rawinya. Ima rawinya hafalannya kuat, ima rawinya hafalannya pas-pasan, ima rawi yang imam ataupun siqah ataupun saduq hasanul hadis. Maka di hadis atau di sanad ini tidak diketahui an rajulin, dari seseorang. Maka siapa seseorang ini? Seseorang ini apakah rawi yang thiqah atau rawi yang pas-pasan saduq atau bahkan rawi yang dhaif atau bahkan rawi yang kadzdzab, pendusta. Maka hadis yang ada rawi yang mubham an rajulin dan tidak diketahui siapa dia, maksudnya tidak ada jalan yang lain yang menjelaskan bahwa dia adalah si fulan yang thiqah, dia adalah rawi fulan yang thiqah. Di riwayat lain misalnya dijelaskan ada sanad yang kedua dari Khalaf ibnu Wasil, diketahui misalnya an rajulin, rajulin ini misalnya Fadl ibnu Dukain an Muqatil ibnu Hayyan, maka di sini sanadnya bisa sahih karena rawi yang mubham tadi diperjelas dengan rawi yang disebutkan tadi. Namun di sini tidak ada jalan yang lain kecuali dari Khalaf ibnu Wasil an rajulin. Siapa gurunya Khalaf ibnu Wasil di sini? Maka di sini tafsir Ibnu Abbas bahwa mentari dan rembulan keduanya makhluk Allah saling bergantian dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maka sanadnya dhaif. Dan begitu pun wasakhara lakumul laila wan nahar wasakhara lakumus syamsa wal qamar daibain. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dua perkara yang menguntungkan manusia dan bergilir. Makna daibain, keduanya saling bergantian. Wasakhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Maka Allah menjadikan mentari dan rembulan keluarnya bergantian. Maka kita mendapati mentari di siang hari sampai kepada petang hari, kemudian tenggelam matahari. Di hadis yang lalu di Sahih Al-Bukhari disebutkan tenggelam, larinya kemana? Ya Thomas, matahari tenggelam lari kemana? Timur. La ilaha illallah. Belum pernah lewat di Sahih Al-Bukhari. Ini nggak pernah murajaah. Hendak ya kakaknya Aan. Kemana mentari? Selatan. Ini parah, yang satu timur, yang satu selatan. Hendak ya Hafiz. Kemana mentari? Barat. Ke barat. Ini semua mainnya main arah. Muhammad Tarif. Indah tahtil ars. So, beda jawabannya. Indahu tahtal ars. Meminta izin kepada Allah, datang kepada Allah untuk yasjud, bersujud di bawah ars. Nggak ada jawaban selatan, utara, barat. Kemana kalian? Hadisnya di Sahih Al-Bukhari. Belum lama. Siapa sahabatnya? Indak ya Abadzar. Ditanya oleh Nabi, Aina tagrubus syamsul an? Qala Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam. Aku tidak mengetahui ya Rasulullah. Dikatakan bahwa asyamsu tasta'dinu rabbahu an yasjuda tahtal ars. Bahwa mentari meminta izin kepada Allah untuk bersujud
kepada Allah di bawah ars. Kemudian dijawab oleh Allah, irji'. Maka setelah itu kembali kepada putaran dia. Timbul di timur, tenggelam di barat. Kecuali di hari kiamat, maka Allah memerintahkan agar irji' ila makan, kamu tenggelam. Harusnya kembali kepada orbit timur, dia timbul di arah barat. Maka semua manusia tercengang, maka terjadilah dari the doomsday, the end of the world, ataupun kiamat. Maka ini keadaan mentari. Maka di sini wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Allah memudahkan mentari dan rembulan dua-duanya saling bergantian. Timbul di pagi hari sampai petang mentari, kemudian hilang. Maka timbullah rembulan dengan keadaan yang mana dia itu bulan baru, maka kecil, bulan sabit. Full moon, bulan penuh, tanggal 13, 14, 15. Kemudian nanti mengecil lagi kepada bulan yang mati istilahnya. Kemudian nanti setelah itu bulan baru lagi, kerucut lagi, ataupun sabit lagi. Maka itulah pergantian siang dan malam, dikarenakan adanya mentari dan rembulan yang bergantian. Masuk mentari, kembali kepada siang. Tenggelam mentari, masuk kepada malam gelap, yang ada hanya rembulan. Maka wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, saling bergantian. Namun bagaimana tadi tafsirnya dhaif? Lalu bagaimana kita mentafsirkan? Kita katakan meskipun pentafsirannya dhaif dari Ibnu Abbas, maka maknanya telah datang di Al-Quran yang sahih dengan makna ini. Dan makna di Al-Quran yang sahih telah datang dari berbagai ayat. Dan ayat Al-Quran tidak seperti tadi. Athar Ibnu Abbas yang dhaif, ada rawi yang majhul. Adapun khobar Al-Quran seperti ucapan Allah, Dalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada